Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan akan tetap semakin tinggi frekuensinya. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Sifat-sifat lainnya yang membedakan gelombang elektromagnetik dengan yang lainnya ialah gelombang elektromagnetik dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10⁸. Perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik berikut ini. Spektrum tersebut diurutkan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar. Spektrum tersebut terbagi menjadi 7 macam gelombang. Di antaranya, yang pertama gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang radio dimanfaatkan untuk yang pertama, mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Yang kedua, gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Gelombang ini bisa dimanfaatkan sebagai yang pertama, microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Yang kedua, berkomunikasi melalui radar. Yang ketiga, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Sinar inframerah banyak dimanfaatkan untuk yang pertama, remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang kedua, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Yang ketiga, digunakan sebagai alat medis. Selanjutnya, cahaya tampak. Cahaya ini memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah yang pertama, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Yang kedua, sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang ketiga, laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk yang pertama, mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Yang ketiga, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. Yang ketiga, mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam, ada sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yaitu sinar Röntgen. Sinar ini merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Fungsi dari sinar X adalah yang pertama, umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang. Yang kedua, digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang ketiga, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Selanjutnya ada sinar gamma.
Sinar ini memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Sinar ini sangat langka kita temui, namun sinar ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Yang ketiga, radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah syaraf. Yang keempat, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Gelombang elektromagnetik dapat membawa energi ke suatu tempat. Contoh paling sederhana adalah cahaya lampu bolam dan panas yang dihasilkan oleh api. Coba deh, kalian sentuh sebentar saja bagian lampu dari kendaraan yang sebelumnya sudah menyala. Terasa hangat bukan? Begitu pula ketika kamu kedinginan saat berkemah. Hawa panas yang dirasakan dari api unggun akan terasa menghangatkan badanmu. Itulah bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi.